Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Febiani, mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem Pembuatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan pada Kantor Notaris Norman Tua Hamunangan Sinaga SHUT. Selanjutnya kita memasuki bagian isi laporan yang terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab 1, pendahuluan, terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan kerja praktik, dan yang ketiga manfaat kerja praktik. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum perusahaan. Terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama, sejarah perusahaan. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, visi dan misi. Dan yang terakhir, struktur organisasi. Selanjutnya, bab 3, tinjauan pustaka. Terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, pengertian akuntansi. Yang kedua, pengertian akuntansi pajak. Dan yang ketiga, pengertian BPHTB. Selanjutnya, bab 4, pelaksanaan dan kerja praktik. Terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi. Yang kedua, uraian pelaksanaan kerja praktik, dan yang ketiga, permasalahan dan solusi. Dan yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran, terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama, kesimpulan, dan yang kedua, saran. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang. Yang pertama, menjelaskan mengenai pemilihan Kantor Notaris Norman Tua Hamunangan Sinaga SHUT SHMKN sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Yang kedua, pemilihan judul laporan, sistem pembuatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam proses jual beli tanah dan bangunan pada Kantor Notaris Norman Tua Hamunangan Sinaga SHUT SHMKN. Selanjutnya, tujuan kerja praktik. Kerja praktik dilakukan bertujuan agar mahasiswa dan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung atau hold-on experience dalam mengimplementasikan di bidang akuntansi pada sistem sobat. Dan yang terakhir, manfaat kerja praktik. Kerja praktik dapat memberi manfaat bagi para pihak terkait, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kerja praktik juga mampu membangun sikap tanggung jawab bagi mahasiswa agar mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan yakin dan mendapatkan hasil. Bab 2, menjelaskan gambaran umum perusahaan. Terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama, sejarah perusahaan. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, visi. Dan yang keempat, misi. Sejarah perusahaan, Kantor Notaris Norman Tua Hamunangan Sinaga SHUT SHMKN merupakan perusahaan penyedia jasa notaris dan PPAT yang telah berdiri sejak tahun 2010 yang beralamat di Ruko Perum Green Garden, Blok AA nomor 1, Jalan Bebas Tanjung Pura, Karawang. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan bisa kita sebut yaitu Kantor Notaris Norman Tua Hamunangan Sinaga SHUT SHMKN, tahun berdiri sejak tahun 2010. Jenis perusahaan jasa notaris dan PPAT, alamat Ruko Perum Green Garden, Blok AA nomor 1, nomor telepon 0267 863 4232. Selanjutnya, visi yang terdapat dalam Kantor Notaris Norman Tua Hamunangan Sinaga SHUT SHMKN yaitu adalah kepuasan terhadap pelayanan jasa yang kami berikan dapat memberikan kebahagiaan yang kami rasakan. Sedangkan misinya terdapat 2 poin. Yang pertama, membangun kerjasama yang baik dengan pemerintahan daerah dan para pihak yang berada di Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Yang kedua, memberikan solusi ilmiah untuk memecahkan kasus atau masalah tiap penerima jasa. Dan yang terakhir, bab 2, gambaran umum perusahaan, terdapat struktur organisasi. Kedudukan yang paling tertinggi dalam Kantor Notaris Norman Tua Hamunangan Sinaga SHUT SHMKN itu diduduki oleh notaris tersebut. Selanjutnya dilanjuti oleh koordinator staf notaris, dan yang ketiga ada staf pajak, yang keempat ada staf pemberkasan, yang kelima ada staf pembuat akta, selanjutnya admin operasional, dan selanjutnya admin. Selanjutnya yaitu bab 3, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian menurut para ahli.
ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu akuntansi menurut Kartika Hadi tahun 2012 nomor 3, yaitu adalah akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menurut Sumarsan tahun 2017 nomor 1, yaitu akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua, pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak juga terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama, menurut Agus dan Estralita tahun 2013 nomor 10, yaitu akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Selanjutnya, poin kedua yaitu menurut Margiasmo tahun 2016 nomor 3, yaitu adalah pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balasan jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dan yang terakhir dari bab 3 yaitu adalah pengertian BPHTB. Pengertian BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 disebut dengan UU BPHTB. Memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di dalam pengertian BPHTB terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama ada objek BPHTB, yang kedua ada subjek BPHTB, dan yang ketiga ada pengertian jual beli tanah dan bangunan. Objek BPHTB itu sendiri yaitu adalah objek BPHTB menurut UU PDRD dalam pasal 85 ayat 1 menyebutkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atas peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, yang mana disebut objek BPHTB adalah tanah yang akan dijual belikan. Selanjutnya yaitu ada subjek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85. Yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu apa saja yang termaksud dalam perolehan hak atas tanah dan atau bangunan? Yang mana dalam subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan calon pembeli tanah. Yang terakhir yaitu ada pengertian jual beli tanah dan bangunan. Menurut hukum perdata, jual beli adalah salah satu macam perjanjian atau perikatan yang termuat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Adapun beberapa macam dari BPHTB, yang pertama yaitu jual beli, yang kedua yaitu hibah, yang ketiga hibah wasiat untuk anak kandung atau orang tua atau suami atau istri, yang keempat hibah wasiat selain untuk anak kandung atau orang tua atau suami atau istri, yang kelima yaitu waris untuk anak kandung atau orang tua atau suami atau istri, yang keenam ada waris selain untuk anak kandung atau orang tua atau suami atau istri, yang ketujuh ada pemasukan dalam perseroan, yang kedelapan ada tukar menukar, yang kesembilan ada pemisahan hak, yang ke-10 ada lelang, yang ke-11 ada pelaksanaan putusan hakim, yang ke-12 ada penggabungan usaha, yang ke-13 ada peleburan usaha, yang ke-14 ada pemekaran usaha, yang ke-15 ada hadiah, yang ke-16 ada hak baru kelanjutan pelepasan hak, dan yang terakhir ada hak baru di luar pelepasan hak. Bab 4 yaitu pelaksanaan kerja praktik. Di dalam pelaksanaan kerja praktik yaitu ada kedudukan dan koordinasi. Yang pertama yaitu kedudukan. Selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik, secara langsung praktikan ditempatkan pada posisi staf pajak. Dalam bidang ini, praktikan ditugaskan sebagai staf yang bertanggung jawab atas proses pembuatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB pada proses jual beli tanah dan bangunan. Sedangkan koordinasi
pelaksanaan kerja praktik berada di bawah bimbingan Risma Amelia selaku koordinator staf notaris yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pelayanan jasa notaris. Di dalam uraian pelaksanaan kerja praktik terdapat 2 poin utama, yaitu yang pertama tugas utama dan yang kedua yaitu tugas pendukung. Untuk tugas utama yaitu yang pertama memproses berkas pengguna atau penerima jasa yang akan dibuat pajak penjual yaitu PPh final. Yang kedua, membuat perhitungan pajak penjual PPh final pada sistem DJP online. Dan yang ketiga, mengelola sistem sobat pada sistem sobat.karawangkap.go.id pada proses pembuatan BPHTB. Sedangkan untuk tugas pendukungnya, yang pertama melakukan perbaikan secara langsung pada kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Bapenda jika ada kekurangan pada penginputan sistem sobat. Yang kedua, membantu pengajuan SPPT PBB atau SKNJP, sedangkan yang ketiga, membuat pengakuan hak baru dari akta menjadi sertifikat atau yang biasa kita sebut dengan sporadik. Pada bab 4 ini, pelaksanaan kerja praktik, saya menemukan permasalahan yang terdapat dalam hasil laporan kerja praktik saya, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman atau keterbatasan pengetahuan dari pihak penerima jasa dalam pengumpulan berkas atau dokumen untuk proses pengajuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, seringnya terjadi perubahan kebijakan dari pihak Badan Pendapatan Daerah yaitu Bapenda yang telah disahkan oleh Bupati dalam proses pembuatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Dan yang terakhir, permasalahan yang sering terjadi adalah di mana setelah proses jual beli tanah atau terrealisasinya pihak penerima jasa sulit untuk membayar penagihan dari pihak notaris, maka kondisi keuangan kantor notaris menjadi tidak stabil. Sedangkan untuk solusi yang dapat kita ambil dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, dibuatkan daftar list persyaratan kelengkapan dokumen kepada penerima jasa serta menjelaskan tahapan-tahapan proses pembuatan BPHTB. Yang kedua, sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Bapenda harus membuat surat keterangan atau SK setiap adanya perubahan-perubahan kebijakan yang diperbaharui serta disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara pihak penerima jasa dan pihak notaris, di mana jika penerima jasa tidak membayar tagihan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka pihak notaris berhak menahan bukti hak atas tanah dan bangunan, yaitu sertifikat. Dan yang terakhir, yaitu ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, yaitu kesimpulan. Praktikan menyimpulkan bahwa peran jasa notaris sangatlah penting untuk proses jual beli tanah dan bangunan. Tepatnya pada sistem pembuatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu BPHTB, ada beberapa permasalahan dalam kegiatan kerja praktik dan yang paling sering terjadi adalah kurangnya pemahaman dari pengguna jasa notaris dalam proses pembuatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu BPHTB sehingga menghambat proses pembuatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu BPHTB. Dan yang terakhir ada saran. Saran bagi mahasiswa yaitu yang pertama, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kerja praktik agar lebih mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapat pada waktu perkuliahan. Yang kedua, dalam melaksanakan kerja praktik harus meningkatkan ketelitian agar menghindari kesalahan. Yang ketiga, jika menemukan hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan, maka jangan sungkan untuk bertanya atau meminta bantuan kepada pembimbing. Sedangkan untuk saran bagi universitas itu sendiri, yaitu yang pertama, pihak fakultas hendaknya menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa perusahaan atau instansi karena hal tersebut dapat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan tempat kerja praktik. Dan yang kedua, pihak fakultas membuat surat permohonan kerja praktik yang dilakukan mahasiswa dengan waktu yang singkat. Hal ini berkaitan dengan penerimaan mahasiswa pada perusahaan dan instansi untuk melaksanakan kerja praktik. Demikian presentasi hasil laporan kerja praktik yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi, serta Bapak Ibu dosen pembimbing, serta Bapak Ibu dosen lainnya. Semoga pemaparan saya hari ini dapat bermanfaat.